Oke, 7 menit dari Pak Muri. Saya persilakan, Pak. Ya, baik. Ya, jadi poin yang terakhir ini perseverance of the saints itu adalah urutan yang kelima, ya. Jadi kalau ada total depravity, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena mati secara rohani, maka berarti hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia, dan ternyata tidak semua manusia selamat, ya. Itu berarti ada pemilihan Tuhan, ada yang dipilih, ada yang ditolak. Lalu setelah itu juga ada penebusan yang bersifat terbatas, lalu kemudian ada irresistible grace, dan semuanya ini karena adalah pekerjaan Tuhan, maka dari awal sampai akhir itu dikerjakan oleh Tuhan secara sempurna. Seperti itu. Maka di dalam teologi reform tidak ada yang namanya orang itu kehilangan keselamatan. Ya, sekali selamat dia tetap selamat. Ya, Tuhan yang menjaga keselamatannya. Nah, maka itulah inti daripada topik perseverance of the saints, ya. Dan ketika perseverance of the saints itu yang ditekankan, teologi reform sadar bahwa kalau sekali selamat tetap selamat itu yang ditekankan, ya, itu pasti akan ada orang yang salah paham, begitu ya. Orang salah paham lalu memanfaatkannya untuk bermain-main dengan dosa, tetapi biasanya yang seperti itu bukan orang Kristen, ya. Dia mungkin ngaku reform, bahkan saya akui bukan saja tidak reform, tapi juga mungkin tidak Kristen. Jadi dia anggap dia sudah selamat, lalu karena selamat hanya anugerah, lalu dia bermain-main dalam dosa. Orang reform yang sejati itu tidak pernah bermain-main dengan dosa. Kita belajar terus berjuang untuk hidup suci. Karena keselamatan itu anugerah Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus hidup sesuai dengan natur kita yang sudah dilahirkan kembali. Begitu. Jadi maka poin kelima dari tulip itu perseverance of the saints, artinya ditekankan ketekunan daripada orang kudus, begitu. Dan ketekunan orang kudus dipimpin oleh Tuhan dan tidak pernah sedikit pun dia berhenti bertekun atau kehilangan keselamatannya, begitu. Nah, beberapa bagian Alkitab yang perlu saya kutip di sini, misalnya Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, ya. Ayat ini saya tidak baca terus, ya, karena saya mau baca cepat. Ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi tidak ada orang yang bisa merebut orang percaya dari tangan Kristus. Lalu ada juga Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus, begitu. Jadi ia, yaitu yang mengerjakan itu, yaitu Kristus, akan meneruskannya sampai selesai, ya. Lalu Roma 11 ayat 28-29 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah, dan oleh karena nenek moyang, ya, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Ini yang menjadi fokus ayat 29, ya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, begitu. Jadi Allah tidak pernah menarik kasih karunia dan panggilannya kepada orang percaya, ya. Lalu 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini ada korelasinya dengan Roma 11 ayat 29 tadi. Tuhan adalah setia walaupun kita ada tidak setia. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun tidak bisa memisahkan dari kasih Allah, gitu ya. Apalagi diri manusia itu sendiri mau melepaskan diri, ya. Maksud saya orang percaya melepaskan diri dari Tuhan itu mustahil, ya. Dikatakan di sini apapun tidak ada yang bisa melepaskan dari kasih Allah, gitu. Lalu Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, ya. Ini ayat yang 10, ya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya.
itu dan seterusnya ya. Mungkin saya baca langsung ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi orang percaya yang dikuduskan itu disempurnakan selama-lamanya katanya di sini, tidak pernah berhenti ya. Lalu masih banyak sih ayat-ayat lain sebetulnya yang saya harus bacakan di sini, tetapi waktu saya tinggal 1 menit. Saya akan sedikit menjelaskan sekarang mengenai yang biasa dipakai oleh orang-orang yang percaya bahwa orang Kristen itu bisa murtad ya. Dalam pengertian orang Kristen sejati bisa murtad ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan di sana, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah, bentar ya, ini HP saya ini enggak stabil ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat kasih, ini enggak stabil ini ya. Jadi intinya di sini ini sepertinya ada yang murtad begitu ya. Sepertinya ada orang yang murtad ya. Mereka yang pernah mengecap karunia-karunia surgawi ya, ternyata kemudian mereka itu berbalik dan murtad. Kira-kira itu intinya ya. Tetapi saya dan semua orang reform menafsir itu, mereka itu memang pernah berbagian di dalam gereja, mendapat anugerah atau mendapat karunia-karunia rohani. Iya, mungkin mereka menikmati persekutuan, menikmati nasihat-nasihat Kristen, tetapi di dalam dirinya sendiri mereka bukan orang percaya sejati karena mereka tidak pernah dilahirkan kembali. Itu intinya. Maka kalau mereka pergi, ya memang pergi karena memang sejatinya bukan orang Kristen sejati. Tetapi pernah berbagian di dalam persekutuan orang Kristen, pernah mendapat berkat-berkat di dalamnya, begitu. Nah, untuk menegaskan jawaban semacam ini, itu jelas di dalam 1 Yohanes 2, 18-19. Memang ini bicara tentang antikristus. Tetapi, saya kira substansinya sama. Antikristus bukan orang percaya. Ya. Nah, sama juga dengan orang yang kelihatan percaya, yang murtad tadi. Sesungguhnya mereka bukan orang percaya. Waktu habis, Pak. Terima kasih, Pak Muri. Ya, silakan. 7 menit, Dr. Steven, saya persilakan. Saya share materi dulu ya, sebentar. Udah kelihatan ya yang saya share? Udah kelihatan ya? Oke. Baik. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pemirsa sekalian. Jadi kita sampai kepada poin terakhir, yaitu poin P, Perseverance of the Saints. Dan saya ingin memulai pembahasan di sini dengan kembali menegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Kita tidak akan bisa memahami Alkitab kalau kita menyangkal kehendak bebas. Artinya manusia bisa menentukan pilihannya sesuai dengan pilihan yang tersedia baginya, bukan berarti dia bisa terbang atau lain sebagainya, tanpa Tuhan tentukan, begitu. Karena kalau tidak, kalau kita menyangkal itu, Alkitab menjadi tidak masuk akal. Dan manusia yang punya kehendak bebas ini Tuhan tuntut untuk memakai kehendak bebasnya dengan bertanggung jawab, untuk merespon kepada Tuhan. Dan itu bukan berarti Tuhan lemah. Calvinis punya konsep yang aneh tentang kedaulatan Tuhan, bahwa kalau manusia bebas berarti kedaulatan Tuhan terancam, begitu. Itu kedaulatan yang kecil. Kedaulatan yang besar adalah sekalipun manusia bebas, Tuhan tetap berdaulat. Dan ini dienkapsulasi di dalam ayat misalnya Wahyu 3 ayat 20. Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Terlihat sekali bahwa Tuhan menantikan respon manusia di sini. Dan kata jikalau di situ menggarisbawahi satu hal, yaitu bahwa Tuhan memberikan syarat kepada keselamatan. Tuhan menantikan respon manusia, Tuhan memberikan syarat kepada keselamatan. Dan ini adalah pengajaran yang sangat mendasar sekali, bahwa keselamatan itu bersyarat. Dan Calvinis menolak ini, seperti bagaimana diwakili oleh Pak Muri Wali, dia berkata keselamatan tidak bersyarat. Dan Calvinis berpikir seolah-olah itu meninggikan Tuhan. Ya, jadi mereka punya satu kesalahan konsep, bahwa kalau kita menaruh syarat kepada keselamatan, seolah-olah itu berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Padahal itu adalah konsep yang sama sekali nonsens. Tidak ada manusia yang menyelamatkan dirinya sendiri. Syarat yang Tuhan berikan bukanlah suatu jasa atau suatu usaha, melainkan percaya. Percaya itu bukan suatu jasa atau suatu usaha, begitu. Jadi seolah-olah meninggikan Tuhan, menghilangkan syarat, tapi pada kenyataannya sebenarnya malah merendahkan Tuhan. Mengapa saya katakan merendahkan Tuhan? Karena dengan demikian, maka membuat kalau ada orang yang sampai tidak selamat, itu adalah karena Tuhan tidak mau dia selamat. Itu intinya, begitu. Tuhan tidak mau dia selamat, Tuhan menciptakan dia untuk binasa, dan ujung-ujungnya seperti pengakuan Calvinis, akhirnya Tuhan membenci manusia yang
yang dia pilih untuk tidak selamat itu, begitu. Dan ini membuat Tuhan kehilangan maha sucinya, ini maha kasihnya, ya. Bayangkan maha kasih, ya. Tapi 90% manusia ke atas mungkin tidak diselamatkan. Jadi Calvinis mengajarkan Allah membenci lebih banyak manusia daripada dia mengasihi manusia, gitu. Nah, ini bukan Allah yang di dalam Alkitab, begitu. Jadi seolah-olah ingin meninggikan Tuhan dengan menghilangkan syarat, tapi malah yang terjadi sebaliknya, merendahkan Tuhan. Padahal Alkitab jelas sekali bahwa keselamatan itu bersyarat. Syarat untuk percaya, ya. Yohanes 3:16, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish." Kata whosoever berarti Tuhan tidak menginginkan sebagian selamat, sebagian sudah, saya nggak mau kamu selamat, tapi Tuhan sebenarnya ingin semuanya selamat. Perbedaannya bukan Tuhan memilih sebagian selamat, perbedaannya adalah sebagian menolak untuk selamat. Jadi ada orang yang tidak selamat bukan karena Tuhan pilih dia tidak selamat, tapi karena dia sendiri tidak mau selamat. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Believeth di sini adalah syaratnya. Dan masuk ke poin P, ini tetap benar, ya, bahwa kita melihat Tuhan, Alkitab mengajarkan ada jaminan, barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan, pasti diselamatkan. Ini jaminannya. Tapi ada tuntutan, oleh karena itu percayalah, gitu. Oleh karena itu percayalah dan tetaplah percaya pada Yesus Kristus. Jadi kedua hal ini diajarkan dengan seimbang di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita melihat di dalam keselamatan, orang yang sudah percaya tetap dituntut untuk tetap percaya. Ya, misalnya Ibrani 3:6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Perhatikan kata jika. Kita adalah orang yang percaya Alkitab diinspirasikan kata per kata. Setiap kata dalam Alkitab itu berasal dari Tuhan. Kata jika di dalam bahasa, mau bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mengindikasikan suatu syarat, suatu kondisi, gitu. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang. Ibrani 3:14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja, perhatikan, asal saja, ini juga mengindikasikan suatu syarat. Kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Keyakinan iman kita yang semula berarti sudah beriman, saudara. Ini orang yang sudah beriman, keyakinan iman kita yang semula. Tapi asal saja kita teguh berpegang, katanya. 1 Korintus 15 ayat 2, kembali menggarisbawahi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal saja. Perhatikan kata asal saja mengindikasikan adanya syarat. Syarat yang Tuhan tentukan. Asal saja, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ini unik, karena di bagian akhir dikatakan, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Berarti ini nomor satu ditujukan pada orang yang sudah percaya. Lalu kenapa percaya bisa menjadi sia-sia, saudara? Percaya menjadi sia-sia seperti dikatakan di atas, kalau misalnya dia percaya hanya sebentar saja. Dia percaya hanya sebagian waktu dan dia tidak sampai akhirnya percaya, maka kepercayaannya yang pertama itu sia-sia. Artinya Tuhan ingin percaya yang terus-menerus, bukan percaya yang hanya sebagian waktu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. Perhatikan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kata janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu mengindikasikan ini bisa terjadi. Kalau ini tidak bisa terjadi, Tuhan tidak akan kasih perintah ini. Anda boleh cek semua perintah Alkitab yang lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kemungkinan dosa itu ada. Jangan membuat bagimu patung. Berarti ada kemungkinan itu. Jangan membunuh. Berarti ada kemungkinan itu. Jangan berzina. Berarti ada kemungkinan itu. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini adalah perintah Tuhan. Berarti ada kemungkinan itu. Saya lompat ke ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, katanya. Kita hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, dia tidak beriman lagi, dia melepaskan kepercayaannya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Walaupun kemudian di ayat selanjutnya, Paulus atau penulis Ibrani menghimbau bahwa janganlah kita seperti itu, kita tidak seperti itu. Ibrani 6 ayat 4-6 yang tadi sempat dikutip sedikit, dikatakan bahwa ini mengacu pada orang yang tidak benar-benar sudah diselamatkan. Ini adalah suatu penafsiran yang mustahil. Mengapa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, katanya sini. Dan ini ada banyak sekali gambaran orang ini pernah mengecap karunia sorgawi, saudara. Dia pernah mendapatkan karunia sorgawi di sini, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dia mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad, jadi bukan dikatakan sepertinya murtad, memang dikatakan murtad, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Jadi dia pernah dibaharui. Oke, silakan. Kita ada sesi saling respon 3 menit, dimulai dari Pak Muri. Saya persilakan Pak Muri. 3 menit Pak, ya.
Jadi topik kita sebetulnya ada perseverance of the saints. Ya, seperti biasanya Pak Stephen Liao itu tidak berfokus kepada poin itu, masih bicara free will, masih bicara pemilihan, ya panjang lebar dan lain sebagainya. Dan pokok mengenai perseverance of the saints dia hanya bahas itu 1/2 dari seluruh waktu yang dia punya. Ya. Tidak masalah ya. Tetapi saya ingin memberikan tanggapan ya berkenaan dengan ayat-ayat yang saya kutip tadi. Mengapa tidak menjelaskan itu Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Jelas di sana dikatakan ya khusus ayat 28 ya. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba jelaskan ini kan begitu ya. Jadi kalau kita ya mencoba menafsir ayat-ayat ya yang sebetulnya minor yang dia baca tadi. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menjaga keselamatan dari awal sampai akhir sebagaimana saya kutip tadi itu baru sebagian karena saya tidak punya waktu yang lebih untuk membaca seluruhnya ya begitu ya. Jadi mari kita fokus kepada ayat-ayat ini sekarang. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Perkataan Tuhan Yesus sendiri, apa maksud ayat itu? Apakah berarti Yesus berjanji di sana tidak seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku katanya di sini ya. Lalu di ayat 29, Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah ini maksudnya Yesus berbohong di sini ya? Jadi tidak ada seorang pun yang merebut mereka, artinya sekali milik Kristus tetap milik Kristus, tapi ternyata menurut Pak Stephen itu bisa direbut dari tangan Kristus. Ini perlu dijelaskan hari ini ya. Lalu kemudian juga ya ketika membicarakan free will manusia ya, membesarkan free will manusia, seakan-akan free will manusia bisa melepaskan keselamatan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Maka di sini sebetulnya sedang menempatkan Allah itu tunduk kepada free will manusia. Seperti itu. Allah di sini jelas Tuhan Yesus ya, di dalam firman-Nya berkata, Dia akan menjaga miliknya. Ini baru satu ayat yang saya kutip ya. Belum ayat-ayat lain tadi seperti di dalam Filipi 1 ayat 6 ya. Ya, akan hal ini ya aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir. Jadi Yesus mengerjakannya sampai akhir begitu. Apakah di sini dia berbohong? Ya. Kemudian ketika ada orang yang ternyata bisa lepas dari keselamatan itu, seperti itu. Coba jelaskan ini ya. Saya kira kita fokus ini sekarang. Coba. Ya, seperti itu. Ya, saya bicara sampai di sini. Oke, baik. Untuk saling mengingatkan, yang tadi itu kita baru sesi materi 7 menit, dan yang ini sekarang baru kita sesi saling merespon gitu ya. Oke, 3 menit. Saya persilakan Dr. Steven. Timer sudah? Oke. Ya, Timernya? Oke. Sudah muncul di layar. Timernya sudah. Oke, baik. Ya, saya heran dengan Pak Muriwali. Tadi 7 menit itu saya menyampaikan materi saya. Tentu saya belum menanggapin punya dia begitu. Mestinya tadi dia memakai 3 menit untuk menanggapi materi saya, tapi tidak. Dia tidak menyentuh satu pun dari ayat saya begitu kan. Jadi tata cara debat ini sepertinya dia tidak paham begitu. Mestinya 3 menit itu untuk menanggapi punya saya. Saya sekarang 3 menit menanggapi punya dia begitu. Oke, nggak masalah ya. Jadi dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan saya, dia skip ya, makanya dia mau lari, dia mau ke ayat-ayat dia. Tapi nggak apa-apa, saya mau jawab ayat dia. Nanti kita lihat saja dia nggak bisa jawab ayat saya. Kita melihat di sini bahwa Allah ya, memang memelihara, menjaga orang percaya. Ini saya amini. Ayat yang semua dia buka saya amini 100%. Bahkan sudah ada di slide saya. Allah memelihara, menjaga orang percaya. Tetapi, nah ini kesalahan Calvinis. Kesalahan Calvinis adalah dia melihat sebagian ayat. Malah ada dikatakan ayat minor, ayat mayor. Sudah yang kasih Tuhan, saya melihat semua ayat Alkitab sama pentingnya. Semua ayat Alkitab sama otoritatifnya. Tidak seperti, wah ini ayat ini dikecilkan, ayat ini dibesarkan. Tidak. Kita harus membuat suatu teologi yang mampu menjelaskan semua ayat Alkitab. Ini kesalahan Calvinis. Kesalahan Calvinis mulai dari limited atonement, mulai dari unconditional election, mulai dari irresistible grace, dan terlihat sekarang dalam perseverance of the saints. Begitu ya. Jadi kita melihat semua ayat itu tadi dibilang Yohanes 10. Tuhan akan menjaga. Benar, saya amini siapa yang dia jaga? Dombanya.
Siapa dombanya? Domba itu adalah orang yang percaya. Kalau Anda baca ayat di atasnya, domba itu adalah yang mendengarkan suara gembala dan mengikutnya. Itu adalah definisi domba. Dan tidak ada seorang pun bisa merebut mereka. Benar. Tidak ada seorang pun. Makanya saya tidak takut iblis merebut keselamatan saya. Namun, kita harmoniskan dengan ayat firman Tuhan yang lain yang berkata, kamu harus tetap percaya. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Berarti saya ada kemungkinan saya sendiri mau keluar. Apakah keselamatan itu penjara atau bukan? Nah, keselamatan bukan penjara. Jadi Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu. Tidak ada seorang pun bisa merebut. Amin, puji syukur. Tetapi kita gabungkan dengan semua ayat Alkitab yang lain, yang mengatakan ada syaratnya. Ada syaratnya. Kembali, saya katakan, kata jika, asal saja berulang kali di situ. Ya, kemudian tadi ayat-ayat yang dikutip 2 Timotius 2:13, kalau kita tidak setia, dia tidak setia. Dia setia kepada sifatnya, Pak. Perhatikan, Anda berkata, Anda baca ayat 12 ya, kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jangan kutip ayat sebagian saja, ayat 13, lihat ayat 12-nya. Roma pasal 11 yang tadi dikutip. Di atasnya dikatakan bahwa Tuhan memotong cabang asih Tuhan potong. Ya, tetapi Tuhan katakan, kalau mereka, kamu pun harus hati-hati, Tuhan bilang di Roma 11. Kalau kamu jatuh, Tuhan akan potong kamu juga. Jadi baca ayat di atasnya. Kemudian, Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Ya benar. Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan kita dengan sempurna. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Makanya Anda baca terus di bawahnya. Di situ janganlah melepas kepercayaanmu. Oke. Oke. Berikutnya respon 3 menit dari Pak Muri. Ya. Ya, ya. Jadi respon saya yang pertama tadi itu sudah tepat gitu. Karena dia banyak bicara free will. Hari ini kita tidak bicara tentang free will, tetapi tentang perseverance of the saints. Dia banyak menyinggung free will, lalu kutip ayat-ayat itu dalam kaitan dengan free will, maka saya sudah menjawab tadi bahwa free will manusia itu dia tinggikan di atas free will kehendaknya Tuhan Allah. Begitu. Itu respons saya ya dari yang pertama tadi, dan saya sudah merespons. Lalu yang kedua, ini sekali lagi karikatur lagi ini. Ya, ini bahasa kasarnya memfitnah ya. Ketika dia berkata reform percaya ayat mayor, ayat minor, besar dan kecil. Keliru Anda. Waktu saya bicara ayat mayor, bukan ayat itu penting atau tidak penting, bukan itu. Ayat mayor artinya apa? Jumlahnya lebih banyak daripada yang minor begitu. Jumlah dalam hal jumlah. Maka yang jumlahnya cuma 1 ya, atau 2 atau 3 yang minor harus ditafsir berdasarkan ayat yang jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau masalah penting, semuanya penting. Ya. Jadi ketika kita bicara ayat mayor dan minor itu bisa masalah jumlah, kuantitas, bukan masalah besar dan kecil. Anda memfitnah di sini ya. Pegang baik-baik ini, semua orang menonton ini. Ya, Anda terus memfitnah ya. Buat karikatur. Coba lihat itu kata-kata saya yang sebelumnya ya. Ya, di debat-debat kita yang lalu. Lalu kemudian masalah Tuhan setia, dia setia kepada sifatnya sendiri katanya. Loh, ini Tuhan yang berjanji Yohanes 10 ayat 28 ya. 29 Tuhan yang berjanji mereka tidak akan direbut dari tangan Yesus, dari tangan Bapa begitu. Orang percaya. Kalau dia setia, berarti dia setia kepada janjinya. Tuhan setia kepada sifatnya sendiri, setia kepada janjinya, setia kepada firman-Nya, karena dia adalah yang setia. Jadi kalau Anda melawan ini ya dan mengatakan free will manusia ya bisa ya melepaskan mereka dari Kristus, maka itu berarti Anda sedang memporak-porandakan kedaulatan Allah ya. Maka Allah yang Anda percaya adalah Allah yang takluk di bawah free will manusia, di mana manusia itu bisa merongrong apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang mengenai ayat-ayat yang Anda kutip tadi, itu ada beberapa saya tidak punya waktu lagi. Jadi secara umum saya tanggapi begini ya. Memang kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan. Iya, karena setelah selamat, sekarang kita sudah hidup secara rohani, kita bisa berespons. Artinya kita hidup dalam keselamatan, hidup yang suci. Menjaga keselamatan yang sudah ada itu. Walaupun keselamatan itu dijaga oleh Tuhan tidak bisa hilang, tetapi saya juga karena sudah hidup secara rohani, saya bertanggung jawab untuk memelihara keselamatan itu. Maka dikatakan asal kamu percaya, asal kamu hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, oleh firman, sesuai firman-Nya begitu. Jadi ada respon manusia. Teologi reform tidak pernah menyampaikan itu respons manusia. Kita berespons terhadap keselamatan itu. Kita memelihara keselamatan itu. Kita mengisi keselamatan itu. Tetapi bukan untuk selamat. Baik, waktu habis. Selamat tetap selamat. Sekarang respon dari Dr. Stephen 3 menit.
Ini yang terakhir ya untuk respon Ya, kalau nggak untuk salah. respon yang terakhir. Oke, baik. Ya, saya akan berkata begini. Jelas-jelas Anda sendiri yang mengatakan mayor dan minor. Tadi Anda tidak ada menyertakan penjelasan bahwa yang Anda maksud adalah lebih banyak, lebih sedikit. Itu pun penjelasan yang sangat salah sekali, begitu. Indikator mayor dan minor adalah penting dan tidak penting, gitu. Dan istilah ini Anda sering pakai. Kalaupun Anda ingin mengatakan lebih banyak, lebih sedikit, emangnya Anda pernah menghitung? Saya berkata lebih banyak ayat yang memperingatkan malah. Kalau kita mau hitung-hitungan seperti itu. Nah, itu juga suatu konsep yang salah. Kita sebenarnya mendirikan doktrin Alkitab bukan main hitung-hitungan ayat. Wah, ayat ini lebih banyak, ayat ini lebih banyak. Tapi mengharmoniskan semuanya. Jadi itu konsep yang sangat salah sekali. Konsep yang salah sekali di dalam reform, atau entah Anda atau mewakili reform atau tidak, bahwa jadi yang lebih banyak ini, ya udah kita pegang yang ini. Enggak, kita harus harmoniskan semuanya, ya. Nah, kita melihat di sini. Jadi kita katakan, misalnya ayat yang tadi saya kasih, ya. Makanya dia tidak mau melihat satu persatu, karena kalau dilihat satu persatu tidak mungkin. Misalnya Yohanes 6 ayat 4 sampai 6. Kata tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Dibaharui sekali lagi. Itu berarti dia sudah pernah dibaharui. Orang ini sudah pernah dibaharui, kemudian dia murtad, begitu. Karena ada kata sekali lagi. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh konsep reform. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Untuk apa ada perintah ini kalau memang manusia tidak bisa melepaskan kepercayaan? Kembali, ada suatu kesalahan konsep Calvinis, bahwa kalau free will kita pakai, itu kita seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Tidak. Ya. Karena adalah kehendak Tuhan sendiri, bahwa kita percaya kepadanya, dan kita bisa menolak dia. Itu adalah kehendak Tuhan. Artinya free will kita dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita menjalankan free will kita, itu kita menjalankan apa yang Tuhan kasih. Kita bisa terima, kita bisa tolak. Tadi, Tuhan setia kepada sifatnya sangat jelas. Saya bukan mendasarkan itu pada free will, saya mendasarkan itu pada ayat di atasnya, yang gagal untuk dilihat lagi oleh Anda, begitu. Di ayat 12 dikatakan, kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Makanya saya katakan, jangan pilih ayat banyak, ayat mayor, ayat apa, lihat semuanya. Lihat semuanya, begitu. Ayat 12 berkata, kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Tuhan setia kepada janjinya, benar. Janji Tuhan apa? Kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita menjadi tidak percaya, atau kita tidak percaya, lalu Tuhan tidak menyelamatkan kita, dia tidak menyangkal apa-apa dari janjinya, malah dia setia kepada janjinya. Bahwa kalau kamu percaya, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak percaya, kamu sudah berada di bawah penghukuman, Tuhan bilang. Sangat cocok. Dengan demikian seluruh tatanan firman Tuhan menjadi rapi, tersusun, begitu. Tidak ada ayat yang harus ditutupin. Kita terima semuanya. Baik, nanti ada waktu 20 menit, 5 menit sebanyak 4 kali, di mana narasumber saling bertanya. 5 menit pertama dari Pak Muri. Untuk kedua pembicara, saya mohon untuk membuat pertanyaan yang spesifik, dan juga yang menjawab mohon tidak berputar-putar, tapi langsung menjawab pertanyaannya. Anda boleh memberikan argumen balik kalau dianggap pertanyaan kurang tepat atau semacamnya. Baik, 5 menit kita akan mulai. Pertama dari Pak Muri bertanya kepada Dr. Stephen. 5 menit, saya persilakan Pak Muri. Ya, yang pertama-tama sebelum saya bicara, mana timernya? Timernya sudah. Di stop dulu. Saya tidak lihat. Pak Indro, galeri review Pak, yang tadi sudah. Tidak lihat, saya tidak lihat timernya. Ada, saya lihat Pak. Mungkin Bapak harus ke galeri review. Galeri review, yang 5 menit waktunya. Ya, sudah ya. Jadi ya, sebelum bertanya saya menanggapi tadi ya. Ini kembali lagi Pak Stephen, ini itu maaf berbohong ya. Karena saya di awal pemaparan saya tadi tidak menyinggung ayat mayor, ayat minor. Dia yang menyinggung ya, itu sebetulnya pembicaraan ya, jabat yang dulu. Dia menyinggung tadi, lalu saya menjawab. Maksud ayat mayor, ayat minor itu adalah mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Lalu yang kedua, kita tidak mempertentangkan mana yang banyak, mana yang sedikit. Tetapi ya, ayat yang sedikit ditafsir melalui terang ayat yang lebih banyak. Diharmoniskan. Bukan mempertentangkan. Oke, baik Pak. Ini supaya waktu Bapak nggak habis.
Oke, ke Jadi sesi sekarang tanya jawab. pertanyaan saya kepada Pak Stephen, ya, Anda sendiri merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menjadi orang Kristen. Apakah Anda itu pasti selamat atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Halo, Pak Steven, sebentar Pak. Koneksi. Halo. Ya, pertanyaannya tadi Oh, tadi agak putus. Apakah saya pasti selamat? pasti? Pasti selamat. Karena saya percaya. Ya. Karena Anda percaya. Jadi Hmm. yang keselamatan Tapi kalau saya tidak percaya, siapapun yang tidak percaya, bukan hanya saya, kalau Pak Muriwali pun tidak percaya, tidak akan selamat. ya, Jadi saya pegang kata Alkitab bahwa orang percaya selamat, orang tidak percaya tidak selamat. ya, saya sudah jelas ya. Jadi Anda percaya pasti selamat ya. Lalu yang menjaga keselamatan Anda itu Anda sendiri yang menjaga keselamatan Anda atau anugerah Tuhan? Tuhan menjaga saya. Tuhan menjaga. Tuhan Jadi yang menjaga. Dan Tuhan suruh saya tetap percaya. iya, yang menjamin Anda sendiri atau Tuhan? Tuhan ya. Berarti dari Tuhan. awal sampai akhir keselamatan Anda dijamin oleh Tuhan. Iya benar. Berarti Anda bisa tidak melepaskan diri dari Tuhan? Bisa. Bisa. Tapi saya tidak ingin. Ya. Oh, Bisa, begitu tapi ya. saya tidak akan. Jadi Tuhan menjaga keselamatan Anda dari awal sampai akhir ya. Dan tapi Anda bisa melepaskan diri, berarti penjagaan Tuhan itu bisa lolos ya. Penjagaan Tuhan bisa lemah begitu. Bukan. Tuhan menjaga supaya tidak ada siapapun bisa merebut keselamatan saya. Namun Tuhan ingin saya tetap percaya kepadanya. Ya, tidak seorang pun Benar. merebut. Ya, tidak seorang pun merebut. Jadi Anda ketika berkata saya bisa melepaskan diri, berarti Anda bisa merebut diri sendiri dari tangan Tuhan, begitu kan? Kesalahan konsep pertanyaan ini adalah merebut itu adalah eksternal, Pak. Tidak ada orang yang merebut dirinya sendiri. Merebut itu adalah suatu tindakan eksternal, orang luar datang merebut. Itu arti kata rebut. Itu Tidak ada istilah merebut diri sendiri. ada istilah apapun. Coba saya buka ayatnya ya. Ya. Mhm. Saya membaca sekarang Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 29. Dan aku memberikan hidup baik. yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripadaku dan siapapun dan seorang pun ya, siapapun ya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ya, itu yang di dalam Yohanes ya. Lalu dalam Roma, dalam kitab Roma pasal yang ke ini ya. Jadi yang di Yohanes tadi sudah clear ya? Ya, Bahwa tidak ada yang bisa merebut. orang pun Merebut eksternal. ya, Eksternal, merebut. Kata kerjanya merebut. tidak harus eksternal. Ada seorang pun di sana. Istilah seorang pun berarti bisa Anda, bisa orang lain, bisa siapa. Seorang pun. Tidak ada orang merebut dirinya sendiri. Merebut itu merebut punya orang lain. Kalau punya sendiri bukan merebut, Pak. Artinya dari tangan Bapa, tangan Yesus itu bisa lepas, begitu ya. Jadi Anda mengatakan Tidak, Anda ya ayat berkata tidak seorang pun merebut, ya. sekarang di dalam kitab Roma ya, dalam kitab Roma dikatakan, sebentar saya buka ayatnya, Roma pasalnya yang ke-8 ya, ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut ya, perhatikan, baik maut ya, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu termasuk Anda. Semua. Jadi, artinya gini, Anda lepas dari itu. Ya, Anda lepas dari itu berarti Anda lebih berkuasa dari penjagaan Tuhan. Tuhan lemah menjaga Anda sehingga Anda bisa lepas dari Tuhan. Nah, ini konsep keselamatan Anda. Ini pertanyaannya. Jadi jawabannya tidak. Kita bukan berarti lebih berkuasa, namun Tuhan menuntut tanggung jawab itu. Oke, artinya itu ada dalam rancangan Tuhan. Waktu habis. Tadi saya kasih waktu lebih sedikit untuk Pak Muri karena ada gangguan. Oke, sekarang gantian Pak Steven bertanya kepada Pak Muri 5 menit. Sebentar saya tayangkan dulu supaya kelihatan ininya ayat yang saya mau maksudnya. Oke, jadi Pak Muriwali mungkin bisa melihat di layar. Misalnya 1 Korintus 15 ayat 2.
oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ini jelas-jelas bicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Ya. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dalam pandangan Calvinis, apa yang dimaksud sia-sia menjadi percaya? Dalam kondisi apakah seseorang bisa sia-sia menjadi percaya? Sekarang ayat ini tidak membicarakan tentang orang kehilangan keselamatan, tetapi perintah untuk memelihara kepercayaan. Enggak, saya dengarkan pertanyaannya, Pak. Ayo. Menurut Calvinisme, menurut Anda, dalam situasi apakah seseorang bisa sia-sia menjadi percaya? Dalam situasi apakah? Orang sia-sia menjadi percaya. Ini tidak berbicara tentang kehilangan keselamatan, tetapi Tolong dijawab, Pak. Tolong dijawab pertanyaannya. jawab. Dalam situasi apa? Saya jawab. Jangan itu dulu. Saya jawab ini. Jadi dengar dulu Anda, gitu ya. Jadi ini tidak bicara, saya jawab Anda sekarang. Ini tidak bicara tentang kehilangan keselamatan, tetapi bagaimana orang Kristen itu tetap berpegang teguh kepada keselamatan yang dia sendiri sudah punya, yang dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau dia tidak memelihara keselamatan itu, dia sudah pasti selamat, tapi hidup tidak berdasarkan keselamatan itu, maka dia itu seperti sia-sia menjadi percaya, seperti tidak ada gunanya, begitu. Jadi tidak diselamatkan dia? Tidak diselamatkan? Tetap selamat. Tetap Kalau selamat. Ya, faktanya begini, ada orang Kristen yang sudah pasti selamat, tapi masih bisa berdosa kok, ada kok orang yang masih bisa, disuruh ke gereja, tidak ke gereja, yang suruh taat firman Tuhan, bahkan Anda sendiri pun, Pak Stephen, tidak 100% taat kepada firman Tuhan. Ada banyak bolongnya, kan, begitu. Jadi Sebentar, tadi koneksi saya sedikit putus, oke ya. Enggak, saya belum jelas tadi, kalau orang masih diselamatkan, maka percaya itu bukan sia-sia, Pak. Percaya itu dia jadi selamat. Benar ya? Orang percaya selamat kan? Orang percaya selamat kan? Jadi itu tidak sia-sia kalau begitu. Jadi makanya dalam kondisi apakah sia-sia menjadi percaya? Loh, dalam kondisi orang yang sudah sekali selamat tetap selamat ini hidup tidak berdasarkan kepercayaannya. Dia hidup secara praktis tidak taat kepada firman Tuhan. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang Kristen termasuk Anda. Kecuali Anda meyakini hidup Anda 100% suci. Nah, ketika Anda masih bisa berbuat dosa, masih bisa jatuh, nah di saat itulah kamu seperti sia-sia menjadi percaya, seperti tidak ada gunanya. Ini eksegesis yang oke. Jadi ayat ini berkata tentang keselamatan. Ayat ini bukan berbicara mengenai hidup kudus. Ayat ini bicara keselamatan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jelas-jelas konteksnya keselamatan. Ya, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi keselamatan itu ada syarat. Bapak percaya nggak keselamatan ada syarat? Kita sudah membahas itu. Ya atau tidak? Tidak ada syarat ya? Tidak ada syaratnya. Oke, Anda bertentangan dengan ayat ini. Anda bertentangan dengan semua ayat yang berkata jika. Ini ada syaratnya. Ini ada syaratnya. Asal. Jika. Perhatikan baik-baik. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sudah diselamatkan. Diselamatkan. Oke, tapi kata asal, benar. Asal. Dengar dulu, itu sudah bicara, sudah diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan. Nah, sekarang kamu yang sudah diselamatkan, kamu terus pegang keselamatan itu. Dan memang kita harus mengerjakan keselamatan ini. Jadi apa maksud kata asal? Apa maksud kata asal? Kata jika di situ. Ini dalam bahasa aslinya dari kata artinya jika. Kalau jika itu, dalam bahasa itu berarti ada kemungkinan, Pak. Ini berbicara orang yang sudah selamat. Ini perhatikan baik-baik konteksnya. Ya. Benar, sudah selamat pun masih ada syaratnya, yaitu teguh berpegang padanya. Itu syaratnya. Itu bukan syarat untuk mempertahankan keselamatan. Karena keselamatan itu Tuhan yang jaga. Itu berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus hidup berpadanan dan keselamatan. Supaya jangan sia-sia menjadi orang Kristen. Jadi Bapak melanggar ayat ini, dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan asal. Jadi dalam belajar bahasa ada namanya protasis apodosis. Artinya ada klausa jika, ada klausa akibat. Jika hujan, maka saya akan basah. Jika kamu teguh berpegang padanya, ini adalah protasisnya. Jika kamu teguh berpegang padanya, kamu diselamatkan, dikatakan di situ. Jadi penafsiran Anda melanggar semua tata bahasa, baik Yunani, baik Inggris, baik Indonesia. Tidak melanggar. Itu bicara orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan ini dia harus memelihara keselamatannya itu. Nah, kalau dia tidak memelihara? Bukan, tidak hilang. Kalau dia jadi apa konsekuensinya kalau dia tidak memelihara? Itu ada bagian terakhir kan? Kalau tidak memelihara, dia terlihat seperti orang yang sia-sia saja menjadi waktu habis.
waktu habis. 5 menit. Pak Ah, Muri, Pak moderator, saya minta waktu sedikit bisa ya? Bisa di stop sedikit. Ini live saya kok jadi sebentar. tegang. Sebentar. Apakah bisa? Saya masuk kembali ke YouTube untuk live. Ya, kita stop dulu sebentar, kita pause. Bentar ya. Ini ada bermasalah saya ini live-nya ini. Bentar. Ah, Kita masih ada satu sesi saling tanya jawab. Pak Muri, Pak Sipen, Pak Muri, masing-masing nanti 5 menit. Kemudian akan ada sesi penutup, 2 pembicara masing-masing 5 menit. Habis itu nanti saya tutup dengan doa. ya, sudah Pak. Sudah, lanjut. Ya, oke, 5 menit Pak Muri bertanya kepada Pak Steven. Ya, menarik tadi Pak Steven berkata bahwa dia itu Andrew, apa namanya? Emer. Ya, oke, silakan Pak Muri. Bahwa dia itu bisa melepaskan diri dari tangan Kristus, padahal Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun ya, termasuk dirinya, untuk melepaskan diri ya dari tangan Tuhan. Ayatnya tidak berkata melepaskan diri, ayatnya bilang merebut. Iya, merebut, betul. Iya, betul. Tidak Merebut. seorang pun bisa merebut saya. Amin. Di dalam kitab Roma memisahkan, ada istilah memisahkan itu. Benar. Jadi, memisahkan apa? Dan semua yang digambarkan di sana adalah maut, pemerintah, penganiayaan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada memisahkan berarti termasuk Anda, tidak bisa memisahkan diri dari. Tidak ada dikatakan demikian. Itu adalah pemikiran Anda sendiri. Anda sendiri yang mengatakan tadi keselamatan Anda dipelihara oleh Kristus, ya dipelihara oleh Amin. Tuhan. Kalau Amin. itu dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, lalu Anda bisa melepaskan diri, berarti Anda lebih kuat dari Tuhan. Ini bagaimana? Begini. Kalau saya menjamin rumah Anda, saya kasih Anda rumah, terus saya jamin tidak seorang pun bisa ambil rumah itu dari Anda. Tidak seorang pun bisa memisahkan rumah itu dari Anda. Lalu tiba-tiba Anda sendiri yang berkata, saya nggak mau rumah ini lagi, ya sudah. Jadi janji saya tetap terlaksana, tidak seorang pun merebut itu dari Anda, tidak seorang pun memisahkan itu dari Anda, tapi Anda sendiri yang tidak mau. Gitu. Allah tetap pada janjinya, Allah tetap berkata bahwa dia setia kepada dirinya, tapi ada ayat yang berkata kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jadi itulah yang saya katakan pengharmonisan dari semua ayat Alkitab. Berarti Allah tidak menyangkal janjinya. ya di sini berarti Anda yang memelihara keselamatan Anda kan begitu. Oh tidak dong. Keselamatan Tuhan Anda. yang pelihara. Kan tadi saya bilang, kalau saya kasih Anda rumah, ada penjahat manapun mau serang, itu saya lindungi. Ada apapun yang mau rebut itu tidak mampu karena misalnya saya maha kuasa nih misalnya gitu Bicara kan. rumah, Pak. Itu bicara rumah. Dengar dulu. Ya, Antara orang yang tinggal di rumah dengan rumah itu sendiri terpisah, Pak. Tapi antara Anda dengan keselamatan itu menyatu dalam diri Anda. Tidak bisa, ilustrasi ini tidak masuk. keselamatan itu perlu diterima kan, Pak? Keselamatan perlu diterima. Keselamatan kan diterima melalui iman. Dan yang selamat adalah Anda. Kalau Benar. rumah, ya, manusia Nah. bukan rumah, manusia Ya itu benar, itu kan ilustrasi. dan rumah begitu kan. Tapi kalau Anda terima keselamatan itu atas anugerah Tuhan, maka keselamatan itu menyatu dengan Anda begitu. Jadi kalau Anda mau Nggak masalah. Anda melepaskan diri, berarti Anda lebih kuat dari Tuhan yang menjaga keselamatan itu. Bukan lebih kuat dari Allah. Allah sendiri yang kasih peringatan. Jangan lepaskan. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda yakin tidak sampai selama-lamanya selamat? Yakin? Oh iya, yakin. Kenapa yakin? Yakin. Karena saya percaya kepada Tuhan. Jadi bergantung kepada Anda kan? Loh, jawaban saya karena saya percaya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada Anda kalau Anda karena Tidak. Ini logikanya Tidak. sudah bagaimana? Tidak. Ini logikanya kacau balau Anda ini bagaimana? Loh, begini. Misalnya gini. Misalnya begini. Keselamatan itu kan ada mara bahaya. Saya hampir binasa nih. Lalu ada satu orang, Tuhan bilang, saya akan selamatkan kamu. Lalu saya bilang, oke, saya percaya Tuhan. Kok malah bergantung sama saya? Bergantung sama dia yang mau menyelamatkan saya gitu. Berkata tadi, saya akan tetap selamat karena saya percaya. Berarti itu bergantung kepada percaya Anda. Loh, Enggak, percaya itu adalah saya mempercayai siapa.
Sekarang gini, Yang saya bergantung kepada orang yang saya percayai, yaitu Tuhan. saya tanya Anda. Coba, logika siapa yang terbalik? Logika Anda yang terbalik. Saya tanya Anda. Ya. Saya percaya Tuhan, justru mengandalkan Tuhan. Anda pasti selamat atau tidak? Anda bilang pasti selamat. Pasti. Karena saya berarti itu bergantung kepada percaya Anda, bukan kepada Tuhan. Tidak. Loh, ini logika. Percaya itu artinya mengandalkan. To believe is to trust. Oke? To believe is to trust. Kalau saya bilang I believe God, berarti saya mengandalkan Tuhan. Iya, jadi Anda kontradiksi dengan kata percaya itu sendiri. Pengandalanmu akan Tuhan yang memelihara kamu. Berarti bergantung kepada pengandalanmu. Tidak. Loh, tidak. Saya tidak berkata demikian. Ini semua orang menonton loh. Saya tidak berkata demikian. Saya berkata, saya selamat karena saya percaya Tuhan. Sebagaimana Tuhan suruh dalam firman-Nya. Percaya Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Ya, to trust, to believe is to trust. Oke? Iya, jadi saya tahu. Bergantung kepada percaya mau berarti. Apalagi? Bergantung sama Tuhan. Jadi gini, Tuhan datang mau menyelamatkan saya. Saya mau percaya atau tidak gitu. Saya ulang pertanyaan saya. Nah, ya, tetap selamat? Iya, kan begitu ya? Nah, sekarang itu bergantung kepada siapa? Anda bilang karena saya percaya, berarti bergantung kepada kepercayaan. Waktunya habis. Sekarang 5 menit. Pak Stephen bertanya kepada Pak Muri. Oke. Saya akan share screen dulu sebentar supaya jelas. Baik. Saya ingin tanya pada Pak Muriwali, apakah dia setuju dengan pernyataan Calvin yang saya kutip dari buku Institutes di sini, di mana Calvin berkata, the reprobate are sometimes affected in a way so similar to the elect that even in their own judgment there is no difference between them. Ya, ini saya tampilkan. And by Christ himself a temporary faith is ascribed to them. Jadi kaum reprobat menurut Calvin itu kadang-kadang dipengaruhi oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga mereka sendiri merasa bahwa dia tidak beda dengan kaum elect. Dan Kristus bisa memberikan kepada dia iman yang sementara, temporary faith katanya di situ. Apakah Pak Muriwali pernah membaca tulisan Calvin yang ini dan apakah setuju? Ini simpel aja ya, nggak usah panjang lebar. Apakah pernah baca dan pernah setuju? Apa setuju? Saya lihat ya. Mengenai temporary faith, iman sementara. Ya, bahwa Kristus bisa memberikan temporary faith, iman yang sementara kepada kaum reprobat. Setuju atau tidak? Saya sudah jelas ya, saya sudah jelas ini. Tetapi itu bergantung kepada bagaimana Anda menafsir apa kata Calvin mengenai temporary faith ya. Di dalam dogmatika reform itu memang dibicarakan ada iman yang sejati ya, ada iman yang bersifat sementara. Nah, iman yang bersifat sementara ini bukan iman sejati, tetapi iman karena pengaruh emosional, karena pengaruh mungkin persuasi, mungkin kalau model karismatik itu karena musik besar ya. Lalu kemudian Oke. Tapi intinya setuju ya. Intinya setuju. Baik. Yang temporary begitu. Baik, temporary faith. Dan dikatakan bahwa si kaum reprobat ini merasa bahwa dirinya tidak ada beda dengan kaum elect. There is in their own judgment there is no difference. Ya, menurut dia merasa begitu, tapi bukan. Baik. Dengan demikian, saya bisa bertanya, apakah Pak Muriwali bisa yakin Pak Muriwali tidak akan murtad? Tidak. Tidak akan murtad. Kenapa? Atas dasar apa? Dijaga oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang menjaga saya. Siapa tahu Pak Muriwali kaum reprobat? Tidak. Karena emangnya Pak Muriwali tahu pemilihan Tuhan di masa kekal? Bentar dulu. Bukti bahwa saya bukan reprobat, saya percaya. Orang yang percaya kepada Kristus bukan reprobat. Nah, bisa saja Pak Muriwali percaya yang sementara itu. Tidak, saya tidak percaya sementara. Ya, oke. Kenapa? Kok bisa tahu? Iya, karena saya yakin janji-janji Tuhan. Saya dikatakan di sini. Loh, kaum reprobat juga bisa meyakini untuk sementara waktu hal tersebut. Ya, tapi itu hanya emosinya saja. Menurut dia bukan. Itu kan menurut Anda itu hanya emosi. Dari diri dia sendiri dia merasa dia sangat percaya. Sekarang kok menurut Anda lagi ya. Ini kita bukan. Bicara apa yang dikatakan Calvin. Ini adalah pengajaran Calvin. Saya sedang mengupas Calvinisme. Calvinisme berkata bahwa kaum reprobat mengira dia tidak ada bedanya dan dia punya iman yang sementara. Bentar, kita harus bicara dari sudut pandang Yohanes Calvin. Jangan dari sudut pandang Anda. Saya menjawab sekarang dari sudut pandang Calvin. Jadi gini. Benar. Jadi gini,
Orang merasa percaya dengan orang sungguh-sungguh percaya itu berbeda. Ya. Orang Itu berbeda dari sudut pandang Tuhan. Dari orangnya sendiri nggak ada bedanya, Pak. Orang yang merasa percaya, ya dia merasa dia percaya. bedanya gini. Orang yang merasa percaya padahal tidak sungguh-sungguh percaya, tidak pernah dilahirkan kembali, dengan orang yang sungguh-sungguh percaya melihat terang yang hidup sejati di dalam Kristus, itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Nanti kelihatan ya, bahwa orang yang pura-pura percaya atau yang tidak sungguh-sungguh percaya, yang temporary faith ini, dia pergi, dia terlihat. Benar. Ya, Oh, benar. Jadi, Bapak baru terbukti punya iman yang sejati kalau Bapak sampai akhirnya nanti tidak pergi gitu. Kalau misalnya di tengah jalan Anda meninggalkan iman, itu tandanya Anda iman yang sementara. Iya. Nah, benar kan? Kalau Anda di tengah jalan meninggalkan iman, itu buktinya Anda dikasih iman sementara oleh Tuhan. Jadi gini. Bukti bahwa saya sampai akhir nanti sampai mati saya percaya, itu bukti bagi manusia yang kelihatan. Tetapi jauh di dalam jiwa saya oleh kesaksian Roh Kudus dan saya percaya firman Allah ini, itu menjadi bukti lebih kuat bahwa dari sekarang ya, tak usah sampai saya mati 30 detik saja. Oke. Saya percaya. Baik. Jadi itu adalah sesuatu yang subjektif ya. Sekarang kita lihat di sini. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Berarti setuju orang ini pernah dibaharui ya? Dibaharui bagaimana? Dibaharui, regenerated. Ya. Dibaharui, renewed. Ya. Berarti orang ini pernah dibaharui. Berdasarkan karena dia kelihatan beriman tadi, temporary faith tadi kan, seperti itu. Ya. Enggak, ini kan dari pihak Tuhan. Membaharui itu kan Tuhan. Ya. Oke, waktu habis ya. Baik. Ya. Sesi saling bertanya jawab sudah selesai. Ada waktu penutup masing-masing 5 menit. Bisa menjelaskan ataupun sekaligus mohon ada penutupnya. Pak Muri, 5 menit saya persilakan. Ya, saya masih menyambung dengan apa yang ditanyakan kepada saya tadi. Saya tidak mungkin murtad, ya, karena itu dijamin oleh Tuhan dan jelas firman-Nya yang mengatakan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku, ya, dari tangan Bapa pun tidak ada, ya. Tidak ada seorang pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus begitu. Kristuslah yang mengerjakan dari awal sampai akhir, ya. Bagi saya ini bukti yang jauh lebih penting, ya. Dan bukti internal itu bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri saya. Anda tidak tahu, hanya saya yang tahu karena Anda bukan saya bukan Anda begitu. Jadi saya tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri saya, memberikan kesaksian internal di dalam hidup saya bahwa saya sungguh-sungguh anak Allah yang sejati dan saya tidak akan murtad. Begitu. Tetapi dari kacamata yang kelihatan, ya, seperti Anda lihat saya, oh kita buktikan nanti sampai di akhir apakah Pak Muriwali ini sungguh-sungguh percaya atau tidak. Boleh saja, tapi itu bagi saya bukti yang tidak penting, ya. Ya, itu hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh orang atau oleh manusia. Tetapi berdasarkan firman Allah, janji Kristus yang jelas di sini dengan kesaksian internal Roh Kudus yang melahirbarukan saya yakin saya tidak akan murtad dan itu ajaran Alkitab. Ya. Kalau manusia masih bisa murtad itu berarti manusia mempunyai kekuasaan lebih besar dari Allah untuk merebut dirinya keluar dari keselamatan itu, keluar dari genggaman tangan Tuhan Allah. Dan bagi saya ini adalah sesuatu kekacauan di dalam iman, ya, sesuatu kekacauan di dalam iman Kristen begitu. Nah, adapun ayat-ayat tadi ya, ini sayang kita tidak ada waktu. Kalau betul-betul saya uji sekarang, katanya Pak Stefan tadi, ya, ini masih bicara ayat minor, ayat mayor, ya. Saya sudah katakan tadi saya bicara jumlah, bukan masalah penting atau tidak penting, tapi dia ngotot, ya. Ayat yang minor artinya yang jumlahnya lebih kecil, yang terpencil, yang tersendiri harus ditafsir berdasarkan ayat yang mayor. Artinya yang jumlahnya lebih besar begitu ya. Nah, dia berkata tadi masalah keselamatan ini lebih banyak ayat-ayat yang saya ajukan daripada ayat-ayat yang maksud ini dari pihak Pak Stephen ya. Lebih banyak ayat-ayat yang saya ajukan bahwa keselamatan bisa hilang ya daripada ayat-ayat yang diajukan oleh Pak Muriwali katanya. Coba kita buktikan ya. Coba cari waktu untuk kita buktikan ini. Saya hitung semua yang beritakan janji Tuhan yang memegang keselamatan dengan ayat-ayat yang Anda ajukan. Betul tidak bahwa ayat-ayat yang Anda ajukan itu lebih banyak atau tidak? Maka jangan membuat klaim dulu sebelum riset. Ya. Ini seorang akademisi ya membuat klaim sebelum riset itu apa itu? Ya, tidak terbukti. Ya, itu asumsi yang tidak terbukti, asumsi yang tidak berdasar, gitu ya. Jadi coba, ayo kita cari waktu, kita uji semua. Lebih banyak mana yang bicara ayat sebagaimana yang mendukung pandangan saya,
atau yang mendukung pandangan Pak Stephen. Sebetulnya ayat yang kelihatan kelihatan mendukung Pak Stephen pun itu adalah ayat-ayat yang kalau dibaca dengan teliti berdasarkan konsep seluruh ajaran Alkitab, itu tidak bisa ditafsirkan sebagaimana Pak Stephen menafsirkan bahwa manusia bisa kehilangan keselamatan. Seperti itu. Ya. Jadi, jangan membuat asumsi yang sebetulnya tidak lewat riset. Ya. Saya tidak membuat asumsi yang tidak lewat riset. Ya, begitu. Lalu yang berikut sekarang, kembali kepada masalah Allah setia tadi. Ya. Jikalau kita tidak setia, dia adalah setia. Allah setia apa sih sebetulnya? Pertama, karena naturnya adalah setia, sifatnya adalah setia, maka Allah tidak mungkin menyangkali, mengingkari, atau tidak setia kepada dirinya sendiri. Kalau begitu termasuk kepada firman-Nya tidak mungkin dia tidak setia. Kepada janji-janjinya tidak mungkin dia tidak setia. Kalau dia sudah berjanji, aku akan memegang orang percaya dan tidak ada seorang pun yang merebut, maka itu janji adalah setia. Keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dari awal sampai akhir untuk orang percaya itu sempurna, sebagaimana saya kutip dalam kitab Ibrani tadi, ya, sempurna, maka itu adalah tetap karena dia adalah setia, nggak mungkin disangkal, ya, tidak mungkin disangkal. Nah, kalau sampai manusia masih bisa kehilangan keselamatan, padahal dia sudah berjanji bahwa dia akan menjaga keselamatan kita, maka itu berarti menjadikan Tuhan tidak setia. Ya, maka saya melihat golongan GBIA ini menjadikan Tuhan tidak setia di dalam hal ini, ya. Walaupun tadi ngotot menawarkan ayat-ayat yang sebetulnya harus ditafsir berdasarkan harmonisasi dengan ayat-ayat yang saya berikan, begitu ya. Jadi ini antara teosentris dan antroposentris, ya. Ayat-ayat yang saya kutip jaminan dari pihak Tuhan itu sifatnya sangat teosentris, sedangkan perintah untuk mengerjakan keselamatan itu adalah perintah untuk manusia berespon. Dan respons manusia itu harus selalu sinkron, harus berharmoni dengan sifat-sifat Tuhan dan kehendak Tuhan, begitu. Ini cara reform menafsir. Tapi Anda membesarkan ayat yang respons manusia dan mengabaikan ayat-ayat yang berasal dari kedaulatan Tuhan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Muri. 5 menit bisa dikomentari Pak Stephen dan sekaligus penutup. Saya persilakan Pak Stephen 5 menit. Oke, baik. Jadi ini adalah penutup bukan saja untuk poin P, namun untuk keseluruhan debat kita. Dan kita sudah melihat ada suatu tema yang terus berulang, suatu pola yang terus berulang, yaitu Calvinis sudah punya konsep di hati mereka atau di dalam sistem mereka, yang kemudian mereka memakai sebagian ayat-ayat, dan sehingga menabrak semua ayat yang lain, ya, yang bertentangan dengan mereka. Ini terlihat dari unconditional election, ini terlihat dari limited atonement, irresistible grace, dan terlihat sampai kepada perseverance of the saints. Dan akibatnya adalah mereka harus memakai taktik ayat mayor, ayat minor yang tadi, dan itu boleh dicek rekamannya nanti, keluar dari mulut Pak MYM sendiri pertamanya. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa akhirnya ayat-ayat ini dihilangkan atau dilihat dengan kacamata Calvinis, harus menambahkan kata-kata tertentu gitu. Misalnya unconditional election, saya tantang waktu itu di mana ayatnya berkata unconditional, tidak ada. Gitu. Yang ada adalah bahwa tidak diselamatkan, tidak dipilih karena perbuatan. Benar, iman bukan perbuatan. Sehingga ada ayat yang berkata bahwa dipilih karena pra-pengetahuan, itu dihilangkan atau tidak dibahas. Limited atonement. Ada banyak ayat yang berkata Allah mati bagi semua manusia. Ya. Lalu mereka berkata, oh lihat ada ayat yang Tuhan menyelamatkan umatnya. Lalu apa? Dengan pemahaman saya tambah hanya umatnya. Ya harus menambahkan. Ya. Yesus mengasihi dunia, ditambahkan kata dunia orang pilihan. Gitu kan? Tuhan ingin semua manusia diselamatkan, semua orang pilihan. Jadi melihat dengan kacamata Calvinis. Irresistible grace. Saya sudah mengatakan ya bahwa tidak ada satu ayat pun yang berkata kasih karunia tidak dapat ditolak. Dan ada banyak ayat yang berkata bahwa manusia menolak maksud Allah, menolak dan Tuhan menantikan. Sampai kepada perseverance of the saints sebagai puncaknya pada hari ini, kita melihat bahwa sekali lagi ya, saya tidak perlu, artinya begini loh, ayat Calvinis saya bisa amini tanpa saya tambahin embel-embel apa-apa. Ayat Calvinis yang Calvinis pakai, saya bisa amini tanpa saya tambahin embel-embel apa-apa. Tuhan menjaga saya, amin. Tidak ada seorang pun bisa merebut saya, amin. Puji syukur, makanya saya bisa tidur tenang malam hari, gitu kan? Nggak ada yang bisa rebut keselamatan saya. Tetapi kita pegang semua Alkitab, jangan sebagian Alkitab.
semua Alkitab, seluruh ayat-ayat firman Tuhan, ayat yang berkata bahwa janganlah lepas kepercayaanmu, itu ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada kita gitu? Mestinya ditujukan kepada Tuhan dong. Tuhan, jangan lepasin saya kalau begitu. Kan aneh gitu kan? Ini ayat ditujukan kepada manusia. Jangan lepaskan kepercayaan. Ini tidak dibahas sama sekali, tidak disentuh karena memang bertentangan dengan konsep Calvinis gitu. Bertentangan dengan konsep Calvinis. Makanya muncullah strategi mayor minor segala macam ya. Sedangkan saya bisa mengamini semua ayat Calvinis bahwa Tuhan menjaga saya, Tuhan menyelamatkan saya. Amin, 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 amin gitu. Nggak usah ditambahin bumbu-bumbu apa-apa dengan kacamata spesial, tidak perlu sama sekali. Dan efeknya apa, saudara kasih Tuhan? Efeknya dari seluruh sistem Calvinisme ini, yang katanya tadi dia bilang God-centric versus anthropocentric, ya, ini suatu kesalahan. Mengapa? Mereka berpikir bahwa non-Calvinis sangat peduli dengan kehendak bebas. Non-Calvinis tidak begitu peduli tentang kehendak bebas, kecuali karena kehendak bebas itulah maka Allah tidak bisa dipersalahkan terhadap dosa, dan Allah tidak menjadi pribadi yang menyebabkan manusia itu binasa, begitu. Kehendak bebas kita pertahankan supaya Allah tidak menetapkan dosa. Dan kehendak bebas kita pertahankan supaya Allah, kita lihat sebagaimana di dalam Alkitab, mengasihi semua manusia. Jadi sebenarnya yang saya pertahankan adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang disalah representasikan oleh Calvinis, yang disalah gambarkan oleh Calvinis. Bayangkan, Allah yang maha kasih, Yesus Kristus yang maha kasih, yang berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu, semua yang letih lesu. Apakah hanya orang elek yang letih lesu? Tidak, orang reprobat pun letih lesu. Dan mereka ditawari oleh Yesus Kristus untuk datang, begitu. Sehingga Calvinis salah merepresentasikan Tuhan. Tuhan membenci katanya. Membenci kebanyakan orang. Padahal Alkitab berkata Allah mengasihi dunia. Di dalam Injil, Yesus Kristus mengasihi orang kaya yang akhirnya terhilang karena tidak mau ikut Yesus. Yesus mengasihi dia katanya. Dikatakan Yesus membenci karena dosa. Yesus saya di dalam Alkitab datang untuk menyelamatkan orang berdosa, mengasihi orang berdosa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menolak sistem Calvinisme karena nomor satu, bertentangan sekali dengan begitu banyak ayat Alkitab. Dan lebih penting lagi, mereka telah melakukan fitnah terhadap karakter Tuhan, merepresentasikan karakter Tuhan. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Muri, Pak Steven, para penonton sekalian. Kita sudah menyimak selama 5 minggu di setiap hari Kamis pemaparan kedua narasumber mengenai tulip ini. Bapak, Ibu, Saudara, para penonton sekalian dapat menyaksikan episode-episode sebelumnya di YouTube Pak Muri Waluyanto Matalu atau YouTube GBIA Grape ataupun YouTube Steven Liau. Kiranya melalui debat rangkaian debat kita sepanjang 5 minggu ini dalam nuansa COVID, kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, namun di udara Tuhan bisa memakai kemajuan teknologi untuk pembelajaran bagi kita semua, para pendengar, penonton sekalian. Dan ada yang mengatakan debat tidak ada gunanya. Saya pikir tidak sepenuhnya benar, karena tergantung bagaimana cara kita berdebat, cara mengargumentasikan sebuah topik yang dibicarakan. Dan kiranya para penonton semua merasa lapar dan haus akan kebenaran ketika menyaksikan topik-topik yang diperbincangkan. Beberapa menit ke depan saya persilakan Pak Muri menyapa Pak Steven dan baliknya untuk menyatakan bahwa debat ini bukan sesuatu yang panas sampai memutuskan hubungan Kristenan atau sebagainya. Saya persilakan dari Pak Muri. Sebetulnya bukan masalah itu sih ya, debat ya biasa saja, panas pun nggak masalah ya. Itu karena debat ya urusan lain ya, ini urusan profesional hamba Tuhan yang memang mempertahankan keyakinannya masing-masing. Kalau saya debat panas dengan Pak Steven tidak berarti saya membenci dia. Saya tidak tahu kalau dia mau membenci saya juga tidak urusan ya. Itu masalah lain ya, masalah lain. Tapi ini yang saya mau sampaikan sekarang ya. Saya mungkin berbeda. Pak, ini oke. Dengan teman-teman reform yang lain ya, dalam memandang JBA atau golongan Pak Suharto Liau ini ya. Kalau saya sendiri tidak merasa bahwa
golongan Soeharto ini adalah saudara, bukan saudara seiman. Saya sendiri tidak merasa begitu, ya. Saya juga tidak merasa bahwa golongan GPA ini adalah bidat, ya. Kalau saya melihat dari keseluruhan ajaran, memang kalau saya lihat ajaran Pak Stephen dalam Tritunggal itu ada kelemahan-kelemahan Tritunggal, ya. Tetapi menurut saya, ya, ini untuk saudara boleh pikirkan, ya, spirit daripada GBIA ini, ya, dari caranya di media sosial dan lain sebagainya, saya kira mempunyai spirit bidat, ya, seperti itu saja kalau saya. Spirit bidat dalam pengertian, ya, itu mempropagandakan acaranya dengan cara yang bahkan tidak wajar. Untuk apa mempropagandakan buku Calvin psikopat? Tidak ada guna. Itu lebih baik kita berdebat. Mohon maaf, khusus yang Calvin psikopat itu bermula dari saya, Pak. Jadi waktu itu saya memang WA Pak Muri, ada buku baru nih, gitu, textbook. Waktu itu mungkin Pak Muri ya emosi sekali. Jadi itu bukan di pihak GBA, tidak sama sekali. Jadi saya meluruskan saja, jangan sampai nanti. Tapi intinya debat kita ini saya ingin diakhiri dengan baik, kedua pembicara begitu. Oke Pak. Ada kepentingan, tidak ada apa-apa. Ya, Pak Stephen, saya silakan. Terima kasih kepada Pak Muriwali yang sudah mau berdialog, ya, walaupun mungkin kata-kata kita keras atau pedas, ya, tapi it's nothing personal. Saya secara pribadi terhadap Pak Muriwali mengasihi begitu, dan kalaupun saya punya suatu perasaan atau keyakinan yang keras bahwa Calvinisme itu salah, itu perasaan saya begitu, ya, dan saya menyatakan itu dengan keras, itu bukan karena saya membenci pribadi-pribadi Calvinis manapun begitu, dan saya yakin, ya, bahwa Calvinis juga bukanlah dari saya pribadi, saya tidak menganggap Calvinisme itu bidat begitu, dan saya melihat bahwa Calvinis memang ada salah, itu menurut saya tentunya sebagaimana kita debatkan, Calvinis memang ada salah dalam merepresentasikan Tuhan, namun saya melihat bahwa ada banyak Calvinis yang diselamatkan, banyak Calvinis yang saya sendiri saya mendapat berkat mungkin dari pengajaran mereka yang lain begitu, ya. Jadi tetapi memang debat ini saya rasa perlu untuk meluruskan, ya, di mana letak salahnya Calvinisme ini dari sudut pandang saya tentunya. Di mana letaknya salahnya Calvinisme itu bagi saya mengapa debat ini penting, tapi saya senang bisa berinteraksi. Baik, terima kasih kepada Pak Muri. Pak Muri di Jawa Timur ya Pak, ini di Malang. Ya. Ya, Pak Stephen ini di daerah Sunter Kemayoran, dan saya sendiri di studio mini Grape. Sungguh indah bahwa debat TUIP ini bisa kita laksanakan dalam suasana yang baik. Ada gejolak, ada argumentasi, itu biasa. Saya yakin kedua pembicara cukup dewasa dalam debat akademik, dan kita mengharapkan debat-debat seperti inilah yang akan terus disaksikan oleh para penonton sekalian, sehingga merangsang mereka untuk mencari tahu lebih kebenaran tentang Alkitab dan mau mempelajari lebih mendalam topik-topik yang diperdebatkan. Terima kasih atas kerjasama semua pihak. Ada Pak Lambok, ada Evan, ada Darmawan, Pak Andrew yang menyiapkan meeting room, juga kedua narasumber. Saya tahu keduanya sangat sibuk, ada yang dengan keluarganya, anak-anaknya, pelayanannya, ada yang jadi dosen dan sebagainya, gembala, tapi sudah meluangkan waktunya bagi kita semua, para penonton sekalian. Kiranya ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan saya pribadi memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata baik kepada Pak Muri maupun kepada Pak Stephen di dalam melaksanakan memoderasi perdebatan dua kali setidaknya. Jika ada interaksi berikutnya di media sosial, saya harapkan semua pihak dapat menjaga emosinya dan tetap menjadi berkat dan semakin mengasihi firman Tuhan. Terima kasih, dan mari kita akhiri dengan doa. Saya akan menutupnya dengan doa.